Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak anggota DPR RI, Bapak Haji Rizal beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pasaman, hadirin undangan yang kami muliakan. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara reses DPR RI Komisi 6 Bapak Haji Rizal dalam rangka silaturahmi dan diskusi program Kementerian Mitra Komisi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, orang tua kita, kebetulan adalah Bapak Haji Rizal, anggota DPR RI Republik Indonesia, yang terhormati rombongan bersama Pak Haji Rizal, khususnya Pak PD, SKPD, dan pers. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi menjelang siang ini masih berkenan memberikan rahmat dunia yang kepada kita bersama berkumpul di Operasi Bupati Pasaman dalam rangka melakukan silaturahmi dan mungkin menyampaikan segala sesuatu kepada yang terhormat Bapak Haji Rizal. Dan di samping itu juga kita selaku umat muslimin tak perlu banyak bersama salam kepada junjungan kita Islam. Sebenarnya kalau beliau ini kami dengan Pak Bupati telah menganggap sebagai busana kita di sini, karena terus terang beliau ini sangat gigih dan selalu, bahkan kami yang selalu ditelepon, apalagi yang mau dibangun di Pasaman. Contohnya pasar. Ini berkat beliau, apapun seolah di Pasaman yang kita minta, beliau coba selalu berjuang. Berada dalam keadaan sehat, diberi kekuatan, dan beliau bisa mengemban aspirasi yang telah disampaikan masyarakat pada beliau. Jadi Buya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Dan memang nanti Buya ini kepala SKPD ini banyak yang mau disampaikannya kepada Buya, tetapi kami harap Buya berkenan untuk menanggapinya, dan mudah-mudahan Pasaman yang lebih baik akan bisa kita bangun berkat bantuan Buya di DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bi ni'mati ikhwan asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabi ba'da. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dan Bapak Ibu SKPD yang hadir pada saat ini dari Kabupaten Pasaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati dan Bapak semua yang telah menerima kami untuk pertemuan silaturahmi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini Allah SWT ini hari yang ke-8 dari Sumatera Barat, khususnya di dapil saya ini. Hari ke-8 sejak Rabu yang lalu, sekarang Rabu berangkat subuh di bandara Rabu yang lalu, dan sampai sekarang belum balik ke Jakarta. Ya, tinggal bernapas. Tapi bukan kampanye, tidak ada kampanye. Kita memang begini terus, ya. Kehidupan kita mau begini terus. Dulu pun waktu reses yang pertama Desember saya juga datang ke sini, mereka sempat ketemu karena ada apa namanya yang porprov, ya, ada porprov. Tapi saya tetap bikin acara di sini, ya, tetap berjalan. Jadi ini adalah reses kedua saya sejak dilantik kembali periode yang ketiga ini, periode insyaallah periode
2018-2019. Ini adalah reses yang kedua. Reses yang kedua ini dari segi ketatanegaraan kita ini sangat strategis. Kenapa strategis? Kemarin kita baru mengesahkan APBNP, ya, yang baru disampaikan oleh Presiden baru Pak Jokowi. Setelah semenjak reses kemarin kita telah disahkan, belum lagi undang-undang, ya, undang perpunya kita sahkan, revisinya belum selesai sekalian, dan sidang kemarin, sehingga kita bisa menyelenggarkan pemilu pilkada nanti tanggal insyaallah tanggal 15 Desember yang akan datang. Kalau tidak direvisi perpu ini, ya, itu tidak bisa dilaksanakan oleh KPU. Jadi perpu ini kurang lengkap, tidak bisa dilaksanakan. Maka perlu direvisi secara terbatas. Alhamdulillah telah selesai direvisi oleh DPR dan DPR. Yang selanjutnya yang telah menunggu kita juga APBN tahun 2016. Ini siklus, ya. Saya kira semua SKPD tahu siklus ini. Semua SPD harus tahu siklus ini. Bulan April kita harus sampai proposal kita di Berbenas, usulan apa yang akan kita perbuat untuk kampung kita ini, pasangan khususnya ini. Kalau Jakarta, saya nyebut kampung saya Sumatera Barat ini, Pak, ke Jakarta. Makanya Bapak pernah dengar saya mau dibangun Teluk Bayur, harusnya saya turun langsung, ya, menemui. Saya telepon Bu Menteri BUMN-nya tentang tarif itu yang naiknya dari 400% dari 8.000 menjadi 30.000. 1 ton muat CPO naiknya dari 8.000-an menjadi 30.000-an. 30.000 ya untuk itu pas. Kalau menurut bersihnya Dirut ini murah Pak, tidak. Selesai di sini perusahaannya ya akan saya bantu. Tapi kalau selesai dibantu, makanya harus lengkap, bagus lagi perusahaan itu. Saya kira banyak juga program-program mereka juga kadang-kadang belum ada programnya, anggarannya sudah ada, ya, perusahaan itu. Tapi bagusnya, no, proposalnya itu dari bawah, itu lebih bagus lagi, ya. Terencana melalui tahun anggaran berikutnya, itu lebih bagus. Tapi kalau ada potensi kecil begitu, misalnya disandarkan misalkan oleh anggota DPR yang ada pemilihan di situ, biasanya bisa itu. Saya datang ke sini Sumatera Barat ini seminggu sebelum soal ini telah selesai. Dari 30.000 langsung dipotong separuhnya, yaitu jadi 15.000. Terus yang dapat diskon 100%. Yang ini sekiranya bisa dimanfaatkan, bisa kita kembangkan, ya. Semalam saya di hadapan wali kota Bekrumbu, kalau kita bisnis makanan, ya, kayak kopi, ya, kayak apa, rendang, itu iklan itu sangat menentukan. Rendang itu adalah makanan terenak di dunia, tapi orang nggak tahu belinya di mana. Restoran mana boleh biasa di Jakarta itu, tapi orang pengennya yang nggak asli dari Sumatera Barat pengennya. Ya kan? Ada teman saya bikin Garcia, ya. Dulu dia bikin mandala dengan Mama Dede. Itu yang ceramah, ya, itu dia udah jadi kaya raya, tapi dia bayar iklan miliaran. Kalau berhenti dari iklan habis juga omsetnya, termasuk tolika segala macam itu, ya. Kalau dia nggak iklan, kopi-kopi itu, white kopi segala macam habis dia, ya. Disedot sama yang lain, rokok termasuk biaya keluarnya sangat besar rokok ini. Nah, kalau itu ya makanan minuman ini faktanya iklan. Jadi kalau kita nanti waktu kita bina UKM kita untuk memproduksi kebanggaan bersama, kalau bisa dibantu gitu pemasarannya itu, ya. Ya, kalau ada jalan mereka bisa jual sedikit nanti. Ini sepenting ini dimulai oleh bupati. Nah, karena kalau dia menguntungkan sama dia, pasti dia mau bayar iklan ini. Ya, apapun kita di sini misalnya, pasti dia mau bayar sih. Tapi memulai ini segala sesuatu ini tetap membayar. Dalam wisata saja di Bali dulu, ya. Siapa orang mau datang ke Bali? Kayak Jimbo anak sih, Pak. Oleh pemerintahan Pak Bung Karno bikin hotel di sana, di sana bikin hotel,
di Pantai Kuta di hotel itu kayak di buangan situ. Nggak ada orang yang datang gitu. Siapa mau bangun hotel di situ? Negara yang bangun pertama. Sama negara yang bangun. Nah, makanya dari sekarang kita juga buka tempat wisata baru di Lombok ya. Sebetulnya kawan wisata ke depan ini Pak, kawasan wisata terpadu termasuk dengan ekonomi ya, dengan bisnisnya semua di situ semua. Di mana-mana kita dunia kita pergi Genting Hill itu tempat Swissnya Indonesia kita cocok banget kita yang ada kehutanan di sini ya, dinas kehutanan ini bisa jadi wisata kehutanan yang nggak perlu kita tebang hutannya, tapi tempat wisata hutan yang kayak Swiss. Kalau menikmati udara ini harus nampak mahal udara ini ya, paru-paru ini paru-paru dunia di sana ya, tapi kita tinggal kemasnya dulu. Nah itu yang bisa disampaikan. Pak Menteri, maaf nanti kalau bisa nanti kalau proposal masuk kepada kementerian yang lupa ada kopi sedikit sama saya supaya saya bisa juga yang saya perjuangkan itu jelas. Kalau saya nggak tahu saya sudah menekan gitu ya, kementerian juga malah juga lapor ke saya gitu. Kalau bisa disimpan kalian, kalau bisa saya nggak tahu gitu, ya kan? Yang diusulkan oleh Bapak itu kalau bisa saya nggak tahu karena dia nggak ngabulin gitu kan. Dia carikan kampung-kampungnya juga kan. Ini orang tenang sama aja sama kita. Kalau di kementerian itu ada orang kampungnya itu pasti kampungnya pasti suatu pertama dia. Sama dengan orang kita di mana-mana juga. Jokowi aja kampungnya juga akan sama dia. Pasar Klewer pakai surat lagi. Tadi presiden dia. Ya, pasar Klewer dibakar. Nah, tolong Amerika pakai surat lagi. Kayak surat resmi dari Jokowi. Harus tidak perlu pakai surat dari presidennya. Tinggal disesuaikan aja sama Menteri Perdagangan ya. Dalam rapat nyubisi aja lah ada. Pokoknya udah jadi nyubuh sesuai kerja. Datang perdagangan banyak yang alur alamanya. Mungkin karena alur alamanya itu awal tujuan tidak dan tujuan ke sana. Ada untuk punya masyarakat kita yang ada di sini bukan kita. Jadi kalau musim itu mau bicara ekonomi aja ekonomi mikro, artinya ekonomi terapan masuk. Kalau fungsi saleh, contohnya makro. Nah, walaupun dolar awal kini, rupiah awal kini kok melemah ya, 13 ribuan, 13 ribu lebih ya, dengan dolar. Itu bicara di fungsi saleh, makroekonomi itu, dengan BI, dengan Menteri Keuangan. Tapi kalau kami ini adalah yang orang betul mikro, orang bisnis, makanya ada di BUMN di situ, ada koperasi UKM. Betul yang orang ekonomi terapan di situ. Itu adalah aku sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih Bu ya. Itu kelihatannya yang disampaikan Bu ya itu menuntut kita bagi kepala SKPD harus punya inovasi. Dan terus terang kalau kita nggak bisa melihat potensi yang kita miliki yang ada di Pasaman ini tanpa kita petakan dan tanpa punya inovasi, ini saya rasa sia-sia. Jadi maka justru itu saya berharap kepada Perindakop, tolong itu yang dikatakan Buya itu nanti sehingga terdapat sekarang itu kan kita kalau di PSPM itu Buya itu di mana PPIP di sana ada Mulyadi. Sekarang di mana ada beda lapau di sana ada Rekrisa. Jadi kita ciptakan. Jadi itu sangat penting sekali. Itu yang dikatakan beliau itu suatu terobosan, suatu program yang harus kita sikapi. Dan apabila perlu nanti dari Perindakop itu tolong diusulkan kepada Bupati dan kepada DPR bahwa ini tidak punya dana saya untuk itu. Tetapi esensinya yang sebenarnya bagaimana peningkatan perekonomian lapau yang itu esensi, itu rohnya. Kalau sekadar udah lapau, orang dulu di sana ada perikatan perekonomian juga percuma. Jadi maka itu kita harus secara karakteristiknya benar-benar harus kita petakan dan ini dampaknya dan kita kaji secara keseluruhan. Jadi terima kasih sekali lagi Buya dan mudah-mudahan ini akan menjadi nanti ini seperti yang dikatakan Buya itu batu cincin Buya. Itu luar biasa ya. Lebih-lebih pasangan ini sebenarnya daerah tambak ya. Di mana kecamatan ada spesifik batu cincinnya. Tetapi saya lihat selama ini Perindakop itu belum sampai
untuk melaksanakan untuk bagaimana cara membantu mereka ini. Itu ada perintah, kemudian Departemen Sosial, kemudian PMPM, itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Yang satu untuk melatih, yang satu untuk pemasaran, yang satu untuk modal. Itu bisa. Jadi yang seperti ini potensi kita harus kita baca. Soalnya tanpa kita membaca potensi yang kita miliki seperti di Kabupaten wisata, ya. Contohnya misalnya di Ekuator sana, perintah pemerintah tolong adakan pedalaman dengan Ekuator itu, sehingga bisa mereka menjual hasil-hasil produk pasaman, apa-apa kira spesifikasi pasaman itu. Di sana ada nanti renang pakunya, ada